Tasya duduk di sudut ruangan kecil yang pengap, usianya baru menginjak 10 tahun. Namun wajahnya penuh guratan ketegaran yang melebihi anak seusianya. Kedua orang tuanya yang kerap bertengkar dan saling melontarkan amarah, lebih sering lupa bahwa Tasya ada. Dalam gemuruh suara pecahan piring dan teriakan keras, Tasya hanya bisa menunduk memeluk boneka kumal satu-satunya, berharap suasana mereda. Rumah itu tak layak disebut rumah. Dindingnya retak, lantainya berdebu, dan atapnya sering bocor ketika hujan. Tasya jarang makan kenyang, apalagi merasakan kasih sayang orang tuanya. Setiap hari, ia menghabiskan waktu merawat dirinya sendiri, menyapu lantai dan mengumpulkan botol plastik bekas dari jalanan untuk dijual. Kenapa aku tidak seperti anak-anak lain? Gumam Tasya saat ia menyaksikan dari celah jendela. Anak-anak seumurannya berjalan beriringan menuju sekolah, lengkap dengan seragam putih merah yang bersih. Mereka tertawa riang, saling bercanda sambil membawa buku dan bekal yang disiapkan oleh orang tua mereka. Mimpi Tasya sederhana, ia ingin bersekolah, duduk di bangku kayu, mendengarkan guru mengajar dan pulang membawa cerita tentang pelajaran yang ia sukai. Namun, keinginan itu terlalu mewah di matanya. Di rumahnya, harapan seperti itu tak mendapat tempat. Suatu malam, saat pertengkaran di rumah mencapai puncaknya, Tasya memutuskan untuk pergi. Hatinya berdegup kencang saat melangkah keluar, meninggalkan bayangan gelap rumah yang tak pernah memberinya pelukan. Ia menggelandang dari satu tempat ke tempat lain, hingga suatu hari seorang ibu paruh baya menemukannya sedang duduk di depan toko roti. "Nak, kau sendirian?" tanya ibu itu lembut. Tasya mengangguk pelan, mencoba menahan air mata. Ibu itu bernama Bu Mira, dan ia bekerja di sebuah rumah besar sebagai pembantu. Melihat kondisi Tasya yang lemah dan kumuh, Bu Mira membawanya untuk tinggal bersamanya, memberinya makanan hangat dan selimut. Waktu berlalu, Tasya bekerja membantu Bu Mira membersihkan rumah besar itu. Pemilik rumah, sepasang suami istri yang sibuk, hanya sesekali melihat Tasya dan jarang bicara padanya. Namun, bagi Tasya, itu cukup. Setidaknya ia aman dan tidak kelaparan. Setiap malam, ia belajar sendiri dari buku-buku tua milik Bu Mira. "Bu, aku ingin belajar, aku ingin sekolah," ucap Tasya suatu malam. Suaranya penuh harap. Bu Mira mengangguk, memahami keinginan anak itu yang begitu kuat. Akhirnya, dengan bantuan sedikit tabungan dan dorongan dari Bu Mira, Tasya mendaftar program paket C. Meski siang bekerja dan malam belajar, Tasya tak pernah mengeluh. Ia bekerja keras membersihkan rumah-rumah tetangga, mencuci pakaian, bahkan menjadi pengasuh anak. Namun, di tengah kelelahan itu, matanya selalu memancarkan semangat yang tak pernah pudar. Bertahun-tahun berlalu, Tasya berhasil menyelesaikan pendidikan setara SMA melalui paket C. Tangis bahagia membasahi pipinya saat ia menggenggam ijazah di tangannya. Mimpinya tak berhenti di situ. Ia ingin kuliah dengan beasiswa dan pekerjaan paruh waktunya. Ia diterima di Universitas Negeri jurusan Pendidikan. Di kampus, Tasya menjadi mahasiswa yang gigih. Ia tahu bahwa setiap langkah kecil yang diambilnya adalah bagian dari perjalanan panjang menuju masa depan yang ia impikan. Ia sering menghabiskan malam dengan belajar di bawah cahaya lampu seadanya, mengorbankan waktu istirahat demi meraih prestasi. Hingga suatu hari, momen yang selalu ia tunggu tiba. Hari wisuda, gaun toga hitam melekat di tubuh mungilnya, dan topi wisuda menghiasi rambut hitamnya yang kini tumbuh panjang dan rapi. Mata Tasya berbinar, memandang lautan wajah-wajah yang penuh sukacita. Namun, di tengah keramaian itu, ia berdiri sendiri. Tak ada keluarga yang menunggu di ujung aula. "Aku berhasil!" bisiknya pada dirinya sendiri, mengusap sudut mata yang basah. Meskipun belum mendapatkan pekerjaan tetap, semangatnya tetap membara.
Tasya menatap ke depan, membayangkan masa depan di mana ia berdiri di sisi anaknya, memastikan sang anak tak perlu merasakan pahitnya hidup seperti dirinya. Ia berjanji pada dirinya sendiri bahwa kasih sayang dan perhatian yang ia dambakan dulu akan ia berikan sepenuhnya. Dengan langkah mantap, Tasya meninggalkan aula, membawa segenap harapan dan mimpi. Baginya, wisuda ini hanyalah awal, jalannya masih panjang, dan ia tak pernah ragu untuk melangkah. Langit tampak lebih cerah, seakan memberikan isyarat bahwa harapan tak pernah sia-sia.